Jadi Tuhan Yesus kita sekolah atau tidak? Banyak yang meneliti dia sekolah ya. Kalau bagi saya sih nggak pusing dia mau sekolah mau enggak kan suka dia loh. Semakin kita kepo, semakin kita nggak belajar firman. Yesus saja masih belajar. Kalau orang mau mencari riwayat itu sama dengan belajar juga, Pak. Betul sih. Iya. Contoh, maaf, nih saya direkam nih. Aliran hyper grace. Nggak boleh minta ampun. Bersyukur aja. Saya bilang kelemahan di sini. Kalau manusia ini sontoloyo, dia ngerampok. Nggak usah minta ampun kan Yesus sudah mati sekali untuk lama-lamanya. Udah gitu bis. Enak aja. Paulus bilang, tetaplah kerjakan keselamatan. Bahkan Yohanes 17 bilang apa? Yesus saja masih berdoa. Mereka bilang nggak perlu berdoa, nggak perlu doa puasa. Sampai sekarang. Coba lihat. Mereka bilang nggak perlu berdoa. Berarti kurang belajar itu, Pak. Kurang belajar dari Yesus. Yesus saja yang punya surga masih berdoa buat kita. Belajar lagi. Kita lebih hebat dari Yesus kan? Enggak. Nah, lebih percaya Yesus atau percaya mereka? Saya sih lebih percaya Yesus. Pak, pertanyaan ini hati-hati. Wah, hati-hati direkam. Bukan maksudnya jangan sampai kita Terlena. nggak memaknai lebih hebat dari Yesus. Iya. Nah, gitu. Dosa selamanya. Dosa loh. Kita nggak ada apa-apanya. Bilang kita nggak ada apa-apanya. Kita nggak ada apa-apanya. Jangan sedikit pun mencuri kemuliaan Yesus. Jangan Yes. sedikit pun mencuri kemuliaan Yesus. Yesus memang bilang sudah selesai. Ya, Bapa dan aku adalah satu, tapi jangan terjebak. Nah, Terjebak apa nih hanya? terjebak pola pikir kita gampang Sembarangan. gampang tersinggung, gampang ambil keputusan yang sia-sia, sirik. Matius 6 ayat 33 katakan apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Bapa serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jangan berhenti di situ, baca sebelum. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal, bukan tahu loh. Tahu dan kenal beda. Tahu cuma sekilas info. Tapi kalau kenal, Jokowi sama Prabowo salaman, makan berdua. Selesai masalah. Tapi kita nggak diajak ya. Masalah mereka, Pak. Masalah mereka. Suryo, kita nggak ada mereka. Selesai masalah. Jadi nggak usah pusing. Kata masuk asal. Mereka yang nggak percaya Yesus kelihatannya jalannya lu begitu dibuka mata rohaninya. Wow, ujungnya jurang. Kacian dia bilang. Kacian. Mau percaya firman atau mau percaya mereka? Oh, saya sih firman. Oh iya. Sekalipun tebal, nggak ada artinya ini. Benar. Kalau nggak ada artinya, nggak ada isinya. Kalau tutup gitu ya nggak bisa mesti dibuka. Maaf ya, benar ya. Kejadian sampai Wahyu itu kecil, bilang kecil. Kita baca, lakukan. Jangan takut. Selesai. Bahasanya Indonesia, bahkan ada di HP. Masuk ke firman. Kisah Para Rasul 19. Udah siap. Udah. Mulai dari Ibu. Ya. Mutar ya? Ya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dari Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab dia, belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Dan 5, ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang 7. Oh, dikit loh. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang.
Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun selamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh roh. Haleluya. Sama-sama katakan amin. 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 Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan kebenaran firman, menyimpannya di dalam hatinya, merenungkan firman itu siang dan malam, malam dan siang, bukan merenungkan goyang inul. Dan yang menjadi pelaku kebenaran Firman. katakan berbahagia, Berbahagia, diberkati, diberkati, berbahagia. Berbahagia sama dengan diberkati. Amin. Kalau mau diberkati, mau berbahagia, renungkan dan lakukan firman. Jangan yang lain. Yang lain gak ada apa-apanya. Kabar baik, Injil, kabar sukacita, kabar gembira. Yang lain, kabar semua. Gak ada yang bisa lawan. Yang setuju katakan amin. Amin. Sebelumnya Apolos pasal 18. Apolos di Efesus. Ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Apolos itu di Alexandria. Kalau di peta, Alexandria itu di Mesir. Masih muda. Dia nyebrang sampai ke Efesus. Bukan pesawat terbang, kapal laut. Paulus sangat mahir, fasih. Dia dengan berani juga memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias. Apolos sudah lebih dulu di Efesus, nyusul Paulus di Efesus. Dan lewat Paulus, Bapa di surga membuat mujizat, bukan satu, mujizat. Sehingga ada lawan itu Paulus. Bukan cuma karunia kesembuhan, Paulus juga mempunyai karunia penglihatan, nabi. Yang setuju dengan saya, lambaikan tangan. Amin. Dari mana kita tahu Paulus mempunyai karunia nabi? Nggak ada tertulis. Kalau kesembuhan ya, Etikus waktu dengar dia kelana marah, Etika ya ngantuk dia jatuh. Paulus nggak gemetar, nggak takut, dia turun. Paulus enggak begini nih, lihat nih gua hebat. Semuanya buat kemuliaan dia, Yesus. Dari mana Paulus? Saya bisa tahu Paulus mempunyai karunia nubuat, penglihatan. Tantang jemaat Korintus, 9 karunia Roh Kudus. Korintus sempurna. Pernah dengar nggak? Negara lain atau daerah lain mempunyai 9 karunia Roh Kudus. Tidak ada, hanya di Korintus. Waktu itu Indonesia belum ada, Pak. Ada 10 orang. Bahkan kalau ada 10, Paulus nggak akan mundur. Mungkin kalau Indonesia udah ada waktu itu kesini dulu baru Indonesia. Makanya dia bilang, gue nggak akan mundur Korintus walaupun lu punya 9 karunia. Penglihatan, kesembuhan, hikmat. Lu berhadapan dengan gue. Bukan berarti sombong. Paulus juga di 1 Korintus dia bilang dia rendah hati. Di ayat 2 Korintus juga dia bilang dia kerendahan. Dari mana ayatnya? Cari sendiri. Saya kasih tahu 1 Korintus, Paulus ngomong gitu. Aku masih jauh dari Tuhan. Setelah Paulus bilang, aku masih jauh dari Tuhan. Ku tak bisa jauh dari dia. Nah, itu benar. Jangan mencuri kemuliaan. Saya kasih tahu ya, ini benar ini. Yesus rendah hati. Belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Low profile. Daud juga bilang, aku rendah hati. Paulus, aku rendah hati. Mau tahu? Untuk melakukan suatu mujizat yang
abadi. Syaratnya pertama adalah rendah. Lo nggak rendah hati, lo mau bacot apa nggak akan terjadi. Palsu. Karena sumber rendah hati ada pada Yesus. Jangan ses. Beda Yesus dengan ses. Luar biasa nggak? Kita baca Matius dulu ya, Matius ya. Yesus dicobain. Injil Matius. Setelah Yesus keluar dari kolam baptisan, Yohanes, Matius. Ini saya merinding dibaca begini. Kalau nggak bertobat baca, belum baca aja merinding. Apalagi baca. Matius berapa? Matius pasal 4. Matius 4. Pencobaan di padang gurun. Ayatnya. Ya. Ayat yang pertama. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Nah, ini yang pertama. Pencobaan yang pertama. Pencobaan yang kedua, ketiga, ayat 5. Udah bukan Roh Kudus lagi yang ambil alih. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di punggungan bait Allah. Ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Pernah nggak berpikir Yesus harus diuji keluar dari kolam baptisan dan ada burung merpati. Burung merpatinya itu bukannya nempel terus pergi lagi. Roh Kudus hinggap. Ya, saya kaitkan dengan zaman Nuh. Waktu sudah 40 hari itu semua manusia seluruh dunia binasa. Nabi Nuh cuma lepas burung gagak pertama. Nggak kepikir oleh saya. Burung gagak burung pemakan bangkai. Waktu dia lepas burung gagak kembali gak? Ke Batra? Nggak kembali. Pernah gak kepikir kenapa dia nggak kembali? Dia nggak mati. Dia makan bangkai yang mengambang di laut. Betul? Yang pertama masih kembali karena masih nggak ada tempat berpijak. Burung gagak. Gagak ya. Burung gagak nggak kembali. Burung merpati ya. Ketulusan. Burung merpati dilepas, dia balik. Kenapa? Soal burung ini ya. Bukan salah burung. Burung merpati tulus. Dia nggak suka bang. Oke, dia balik. Ya nggak mungkin ditangkap pemain burung ya. Dan yang kedua, waktu diutus dia nggak balik lagi karena sudah menemukan tempat pijakan. Makanya Roh Kudus dilambangkan burung pijet. Lalu kita dulu kan ayat 7 Kejadian pasal 8. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Selama belum ada berpijak dia masih pulang pergi. Ya. Maksudnya gitu, hati-hati. Jadi masih tetap balik. Begitu ada tempat berpijak dia nggak kembali lagi. Baik. Jadi yang saya ayat 7 pengalaman, saya nggak kepikir tuh. Kenapa dia lepas burung gagak maksudnya apa? Harusnya kan berpikir, betul ya? Saya sih kepikir, Pak. Kira. Iya, karena kan air semua. Mau di mana dia berhenti? Maksudnya dilepas burung gagak. Iya, dia untuk mencari apakah sudah Identitasnya. ada pijakan. Betul, burung pemakan bangkai ya. Kita baca sampai ayat 9. Apa ya sekarang belajar. Tapi burung setelah ayat 8 ini melepaskan lagi ya, tetapi burung merpati itu ayat 8 tadi ayat 7 ya. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Gagak kan pulang begini. Tapi burung merpati tidak mendapat tempat tumpuan kakinya dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Dan setelah itu dia juga nggak kembali lagi. Setelah dilepas lagi ada berpijak nggak balik lagi. Ini sama-sama nggak balik ini. Saya baca. Makanya baca Alkitab teliti. Iya. Pada akhirnya gagak nggak kembali, merpati nggak kembali. Jadi jangan mainan burung. Karena waktu itu yang dilepas tenggelam, Pak. Mana kata terbang? Iya, karena hanya burung yang bisa terbang. Jadi Alkitab itu sumber jawaban. Seluruh jawaban ada di firman.
Luar biasa. Makanya rugi kalau tidak membaca benar-benar. Kembali ya, Yesus dihinggapi oleh merpati, Roh Kudus. Bukan Roh Kudus nyolek terus pergi lagi. Bukan. Nah sekali lagi ya 12 nih biar lengkap, maaf biar nggak salah tafsir artinya. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi. Kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Jadi memang udah nggak balik karena udah ada tempat bertujuan. Udah ada tempat berpijak. Jadi gagak sama merpati Dan sama-sama merpati adalah tulus. Ini gambaran hidup ini. Ya, gambaran hidup. Makanya jangan ini umpama, Pak. Bapak harus artikan apa artinya itu. Coba. Ini umpama. Burung merpati itu tulus. Bukan hanya tulusnya, kenapa orang itu tidak kembali? Karena sudah menemukan daratan. Ya, dikaitkan dengan firman apa makna itu? Ayo. Jawab masing-masing nih. Ini ada makna, ini adalah perumpamaan, Pak. Alkitab itu cenderung dengan perumpamaan. Kenapa burung itu tidak kembali? Suka-suka dia. Enggak. Seperti itulah orang yang sudah ditebus oleh Allah. Tapi anak bebas. Sudah dikasih kebebasan, nggak mau kembali. Itu gambar kehidupan, Pak. Itu. Nggak mau Itulah balik yang lagi. terjadi era hari-hari ini. Dia pilih untuk bebas. Dikasih Kayak oleh bangsa Allah Israel. kebebasan, sudah tahu nih. Nah. Dia sudah sudah ditebus dari Tebus maut. oleh darah Yesus. Dikasih kebebasan, hilang, Pak. Enggak tahu jalan. Sapi kalau dia lepas sore balik kandang, kata firman. Tapi umatku malu. Kalau saya sih malu. Bangsa itu. Ya tapi ya wajar, udahlah urusan Israel lah. Iya. Urusan Israel. Walaupun gereja-gereja yang diinjil oleh Paulus dijadikan gedung lain dan lain, kita nggak mau pusing. Yang penting tubuh kita jangan dijual. Amin. Amin. Kata Aldo, Yes. emangnya gereja gue. Mantap. Benar. Kembali ke laptop. Balik ke laptop. Oke ya, sekalipun semuanya mengkhianati Yesus, saya tidak. Amin. Begitu dong. Lebih baik saya dimusuhi semua manusia tapi disayang Bapa daripada saya dicintai oleh semua manusia tapi dibenci oleh. Tapi jangan cari musuh juga. Nah, ya. Harus begini. Makanya harus ya. Horizontal bisa, vertikal bisa. Pakai hikmat. Makanya belajar lagi dari Paulus. Sekali lagi ya, Apolos sudah injak Efesus. Paulus sudah Efesus. Bahkan Paulus sudah tulis surat untuk jemaat, salah satunya Efesus. Sekarang saya mau tanya, apa perbedaan kitab dengan surat? Termasuk Kisah Para Rasul. Kalau menurut saya Kisah Para Rasul ini surat, bukan kitab. Namanya kalau bisa dirubah jangan Kisah Para Rasul. Pengalaman Roh Kudus, otoritas kuasa Roh Kudus. Kan semua kan ini kan tentang karya Roh Kudus yang setuju katakan kami. Iya, tapi jangan ganti, udah dicatat itu. Ya terserah. Itu baru-baru Artinya Boleh, kita boleh jangan pakai Kisah Para Rasul boleh, atau demonstrasi Roh Kudus boleh, otoritas kuasa Roh Kudus silakan, yang penting tidak menyimpang, tidak sesat gitu. Ayo, pernah kan berpikir Apolos sudah di Efesus, Paulus sudah di Efesus, sudah kirim surat. Dan bedanya kitab dengan surat, kitab itu sejarah. Musa kan sejarah. Kalau surat jatuh cinta Paulus, pertahankan nyawanya Paulus untuk jemaat-jemaat tersebut, khususnya Efesus. Saya kasih tahu pasal 5, Paulus sampai sembah sujud kepada Bapa, mendoakan. Ini tadi aja ngomong aja saya tersentuh, ini baru ngomong loh. Ambil gelar kan, ini baru ngomong, belum sujud. jangan sini lah. Kalau sampai sujud untuk kita semua, kitanya nggak berterima kasih, boceng li. Paulus sampai sembah sujud tuh, pasal 5 loh. 300 tahun loh Efesus dilawat Roh Kudus. Kita baru berapa tahun? 4. Jangan sombong. Yang 300 saja nyungsep. Kisah nyata ini. Sekelas Paulus ini.
Nulis semuanya itu di penjara, bukan di hotel Borobudur. Bahkan lebih hebat, Ayub. Dia bisa bernubuat, dia bisa tulis pada saat dia lagi korengan. Paulus sering mengutip Ayub. Yesus sering mengutip Ayub. Yeremia, Paulus sering kutip kitab Yeremia. Yesaya. Rendah hati Paulus. Coba hamba-hamba Tuhan sekarang mau mengutip. Yang mengutip Enggak, kebanyakan nih hasil karya gua. Yesus saja mengutip. Kenapa Yesus mau mengutip kitab Yesaya, kitab Ayub? Dia bangga lihat Karena ciptaannya. dia bagian dari penggenapan. Penggenapan itu. Makanya dia kutip. Amin. Ya. Yesus itu berisi, makanya semakin berisi semakin syarat untuk dapat mujizat, dapat berkat harus rendah. Lo nggak rendah hati deh, gue mau liatin deh. Jadinya apa? Kelihatannya sih berhasil, tapi ujungnya Jadi-jadian Pak. jadi. Setuju. Ini Paulus loh yang datang ya. Kan saya ngomong seandainya ada Paulus di sini, duduk aja seneng nggak? Seandainya seneng loh, apalagi dia ngomong loh. Ada bapaknya juga ya. Apalagi Paulus, apalagi Apollo, apalagi Yesus. Bapak aja di sudut di sini. Apalagi Paulus. Paling langsung ditanya, Bapak di mana selama ini? Waduh, kita bawa langsung ke hotel bintang 5, Ritz-Carlton. Bener? Bener. Ini nih. Bahkan Paulus tidak mementingkan dirinya sendiri itu di dalam daging dia. Cukuplah kata Yesus kasih karunia. Lagu duri dalam daging dari situ kali Pak. Makanya hidupkan firman. Ada banyak lagi ya? Ada kan lagu itu kan? Lagu duri dalam daging. Gak ada. Ada. Oh, lagu puji-puji ya. Iya. Lagu ada cari Pak. Cari sendiri. Debu dalam debu ada. Taruh duri dalam. Itu lagu rohani, saya lagu sekuler ini. Lagu sekuler juga ada. Ada cari Pak. Ada ya? Iya. Duri. Ada. Ada nanti. Kita fokus dulu ke laptop Pak. Nanti kita cari. Ada itu lagu. Saya berdoa, mari kita gandengan tangan. Ayo, mari kita gandengan tangan. Mari kita gandengan tangan. Ayo. Ini nggak main-main ini. Ini kita ngeblom. Baru pendahuluan. Kita gandengan tangan. Ini. Baru pengawal. Pendahuluan Mas. Yuk kita janji bersama. Kita gandengan tangan. Kami sehati. Bertumbuh. Berakar. Berbuah-buah. Untuk kemuliaan Yesus. Amin. Ini dicatat loh Pak. Kan direkam. Siapa yang janji kenceng nih? Saya lihat paling kenceng janji. Buat apa kita duduk kasih kolektor bensin, ibadahnya rutinitas. Ya tapi penting Pak. Benar, berkumpul benar. Ibrani 10 ayat 12 jangan jauhi. Maksud saya begini, barang siapa bertelinga hendaklah ya. Telinga 2, mulut 1, lebih banyak Mendengar dong. Jadi lu hebat, benar. Amin. Yesus ngomong sama ahli Taurat, bahasa gua pakai bahasa Arab. Lu nggak nangkep bahasa gua. Bahasa gua bahasa ngaplak. Lu udah hebat ahli Taurat. Kalau lu nangkep ngerti bahasa gua, lu lebih hebat. Yesus yang ngomong. Makanya firman itu jangan terima dengan pikiran, dengan hati. Baca di Mazmur. Jika ada niat di dalam hatiku yang busuk, tentulah Bapak tidak akan mendengar. Saya kirimkan di grup kaum Bapak kan. Wow. Emang pikiran itu menyalurkan Pak. Selalu menerima harus hati. Pikiran nggak bisa mendengar. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Amin. Haleluya. Jarak dari otak ke mulut, 1 jengkal dari mulut ke mata ke sini. Artinya pikiran, perkataan, perbuatan mata harus kontak. Tidak ada jarak Pak. Tidak ada jarak.
Sederhana itu. Aduh, Yesus bisa melakukan 5 ketul roti 2 ekor ikan, dia berdoa. Ada mujizat di balik kuasa kebahagiaan, ucapan syukur. Lazarus keluar, dia bersyukur, nggak banyak. Jangan dibilang, oh Yesus, karena dia Yesus anak Allah. Siapa bilang? Kita juga diberi kuasa. Kamu akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak. Amin. Segala kuasa di bumi dan di surga Bapa sudah berikan kepada. Kalau kamu mengasihiku, kamu akan memiliki semua. Saya udah jelek, ibu dia akan diberkati. Perkatakan firman. Boleh nanya nggak Pak? Boleh. Boleh. Kenapa Yesus tidak bilang Lazarus hiduplah? Kenapa dia memanggil? Keluar. Siapa ya? Ada yang bisa jawab nggak? Ya tanya sampai apa? Nah, kalau disuruh hidup, takutnya dia nggak mau keluar dari situ, Pak, nyaman di situ. Kalau keluar kan dia pasti keluar. Betul. Itu yang saya bilang tadi, ini semua perumpamaan. Ada makna di balik semuanya. Jangan hidup di dalam kematian, keluar dari kematian, adaptasi. Jangan zona nyaman di situ. Nah, sama seperti bangke. Dosa. Keluar. Belum klop di hati saya, Pak. Nah, itu dia. Pengertiannya apa menurut Bapak nih? Dan objeknya kan Lazarus. Lazarus. Enggak, karena Bapak sibuk masalah Lazarus. Lazarus udah bangkit aja nggak mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Nah itu tuh boceng ini juga. Karena situ ada kalayak banyak kan. Iya. Kenapa Yesus memberitahu? Yesus ada makan dia nongol. Itu boceng ini nih. Ada makan aja lo baru nongol. Kenapa disebut keluar katanya? Maknanya apa? Maknanya orang Pertama, dikaitkan dengan Alkitab. Betul. Apa makna perumpamaan yang keluar lawannya masuk kan dulu. Ya. Lazarus kan di dalam kubur. Kalau orang kan kematian. itu kan berarti anggap mati berhari-hari. Iya, keluar. Jangan di situ. Tempatmu bukan di situ. Yesus datang aja udah disesali. Kenapa baru sekarang datang? Nah, itu dia. Makanya Alkitab saya kasih tahu ya sekali lagi ya. Semakin kita baca, mengerti, melakukan firman, konsisten dari Kejadian hingga Wahyu, tidak bolong, kita nggak ada apa-apanya, kita nggak ngerti apa-apa. Yang setuju katakan amin. Amin. Tapi tadi dulu biar tahu maknanya dulu Pak. Kalau malu kerja di mana tuh Pak? Ya terjemahkan sendiri. Ya jangan biar dapat berkatnya. Biar kasih tersendiri kita buka Pak. Biar kata fresh. Ini karena udah disinggung tadi. Oke iya. Oh, luar biasa. Saya selalu bilang firman Tuhan itu adalah sebuah umpama. Firman agama. Bisa. Kalau ada makna di balik pesan itu. Nah, yang kaitkan sekarang dengan ini jarang diberitakan oleh hamba Tuhan. Nah itu dia bagus. Pesan-pesan umpama yang ada di situ sama Ya. seperti tadi cobaan itu. Kenapa dia menabur dia di semak duri? Nah, Itu kan sebuah perumpamaan. tuh. Kenapa dia menabur di batu? Nah, Itu adalah perumpamaan hati yang keras. kita yang harus Semua itu umpama. Jadi yang memahami Alkitab itu hanya dengan takaran kita. betul. Makanya dia membaca Alkitab itu tidak bisa sekali untuk memahaminya. Tepat sekali. Kenapa harus membaca Alkitab Betul. sepanjang hidup? Hari Harus tahun ada ini kita bimbingan memaknai Tuhan. ini, tahun besok kita baca, pasti Roh Kudus akan memberi makna. Betul. Beda-beda lah. Yang menurut pemahaman Roh Kudus. Ya makanya karena disinggung tadi masalah itu, mungkin orang juga nggak pernah dengar. Ada baca Alkitab, Yesus memerintahkan keluarlah. Betul. Kenapa Yesus memerintahkan keluar? Kenapa dia tidak bilang Lazarus hiduplah? Karena ketika kedatangan Yesus pun orang sudah menyesal. Kenapa baru sekarang datang? Dia sudah mati 3 hari. Yesus menunjukkan kuasanya hanya dengan perintah. Langit bumi saja diciptakan dengan perintah. Jadilah. Mantap. Apalagi hanya sebentar hidup. Keluarlah. Kecil. Sangat kecil. Dia tidak ingin menyombongkan diri. Rendah hati lagi. Masukkan rendah hati. Sederhana. Awali rendah hati, mujizat terjadi. Nanti kita bahas nanti di diskusi berikutnya. Luar biasa. Makanya Alkitab itu sistematis. Artinya apa? Dari Kejadian hingga Wahyu ayat-ayat tidak saling tonjokan, berbenturan, tapi saling mendukung. Teladannya adalah Yesus firman yang itu. Haleluya. Mau mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Paulus? Rendah hati. Love from heart. Gampang? Gampang. Bukan lobet ya.
Bukan lobby. Lobby mana? Biar baru nih. Lo sugar, Pak. Gula rendah. Pesan Bang Napi di RCTI masih ingat? Pesan Bang Napi di RCTI masih ingat? Waspadalah. Waspadalah, waspadalah. Itu artinya rendah hati. Jagalah hatimu dalam segala kewaspadaan. Waspada sama dengan hati. Ada 4 ayat 23. Gak ada yang bisa melebihi Yesus. Gak ada. Sehingga ada lawan dia. Pasti. Boleh agama lain bilang gue hebat, gue kaya, gue pintar. 5 menit lagi. Jangan bandingkan dengan kita manusia. Sampai jam 11 gak apa-apa. Bandingkan dengan Yesus. Lebih baik di rumah Bapak daripada Lebih baik hari. Mujizat yang terbesar adalah keselamatan. Keselamatan adalah mujizat yang tapi kita manusia kepengen ada mujizat. Katanya mujizat tidak terjadi setiap hari, tapi berkat setiap hari. Boleh. Tapi ini ayat bilang apa? Zamannya Paulus, mujizat. Oh. Apolos melakukan mujizat gak? Enggak. Paulus yang melakukan mujizat. Tapi Apolos nggak takut. Terus ada porsinya masing-masing. Betul. Kita kalau mau gandeng tangan cepatlah. Apolos itu khotbahnya berapi-api kayak Pak Ari. Jadi masing-masing ada yang suka sama gaya Apolos, ada yang suka dengan gaya Paulus. Kembali ke talenta. Iya. Nah, itu dia. Memang Kalau semua dikasih Tuhan untuk mengadakan mujizat itu, dokter tutup masalahnya. iya, dokter suntikan. pasar tutup. Ada namanya talenta tadi. 5 ekor roti, 2 ekor ikan. Pasar tutup. Coba sekarang kalau kita mau cari di mana sapu tangannya? Nah, sapu tangan atau semua Siapa tadi itu yang Paulus. Karena dengan diletakkan begini aja sembuh. Katanya kita itu ya. Petrus saya bayangannya aja sembuh orang. Iya, mana Pak? Kita cari itu aja Pak. Ke rumah sakit sembuh semua. Datang Pak. Sakit tutup semua. Tergantung imanmu. Besoknya Prabowo panggil. Kenapa kamu? Nah, kenapa? Besok di BPJS ada yang bayar. Benar ini. Kasus. Jadi menghidupkan firman itu nomor 1. Makanya hubungan dengan Bapa saat teduh. Merendahkan diri kita Pak. Iya, merendahkan diri, cuci semua. Air yang kotor di dalam gelas, bagaimana caranya? Air yang kotor itu jadi air bersih, tapi tanpa membalikkan air itu, gelas itu. Pakai ini. Caranya bagaimana? Dikasih untuk Taruh air bersih, masukkan ke gelas itu. Air kotornya keluar. Hati kita, Kalau pikiran mau kita keluar, keluar pasti. Seluas apapun keluar. ada dulu pembersih air Pak, sekarang tinggal celupin bersih. Yesus itu. Artinya gini, Kasih kaporit. otak kita yang kotor, hati kita yang kotor, kalau terus oleh firman, wah luntur itu semuanya. Setuju kan? Amin. Firmanmu kita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yes. Jadi istri nggak usah curiga suaminya pakai kacamata hitam, tetap jalan terus. Istri curiga terus. Ya iya. Siapa yang dilihat? Karena kita istrinya sendiri. Terus dia bisa membedakan mana kamar inem dengan kamar istri karena hidupnya ada firman. Makanya saya bilang dewasa rohani itu dalam khotbah saya ya itu ya. Tahap pertama, langkah pertama, dasar banget, bila perlu dasar di bawah dasar. Yaitu Yesus mau makanan itu ya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya. Wow. Ini baru udah pendahuluan udah masuk belum? Udah inti belum ini Pak? Masih pendahuluan. Masih pendahuluan. Ini berpanjang ini. Kedua, ya. Kedua, Yesus Paulus yang ngomong ini.
Hal kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman dan perkataan, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang dikerjakan oleh Perlu jangan dikurangi, bukan hanya. Iya, bukan hanya. Jangan ngomong bukan makanan, bukan. Bukan hanya. Bukan hanya. Artinya Hal kerajaan surga bukan artinya tentang firman dan makanan harus jalan bareng-bareng. Nah. Jangan sampai habis firman nanti nggak dimakan. Nah ini Pak, hidup kita. Oh, itu langkah kedua. Kata-katanya tadi bahaya. Ini langkah yang ketiga juga nggak kalah dahsyat. Bukan hanya. Roma 8 ayat 28. Paulus lagi. Karena Allah bekerja. Akhir zaman ini yang sering ayat tokoh Alkitab yang diangkat Paulus dengan Yohanes. Meta AI, tsunami AI. Paulus masuk Efesus, meninggalkan kasih mula-mula. Smyrna, Philadelphia yang tidak diinjuri oleh Paulus dipuji. Tsunami sekarang bukan di laut lagi Pak. Nah, udah di dalam rumah tangga. di dalam rumah tangga, hati-hati. Tsunami AI. Bukan tsunami. Tsunami. Gelombang apa itu? Apa saja sekarang, aduh ngeri. Makanya anak-anak kita ya, adik-adik kita semua hati-hati nih dengan teknologi. Gelombang TikTok. Yang tebak itu Bu Evi berenang. Jadi Saya dari Putri Duyung. Masuk ke masalah itu udah gak di laut sekarang, udah banyak di dalam keluarga. Permasalahan. Ya itu dia. Makanya yang keluarga muda waspadalah. Waspadalah. Warga tua juga waspada. Udah lebih tahan sih kamu. Belum, kan sampai tahun baru Yes. lulus. Bisa Pak, masih bisa. Iya, pembenaran. Kita benarkan Pak. Jadi apa yang pernah dialami oleh Paulus jangan dianggap enteng. Enggak. Jangan dianggap enteng. Enggak, maksudnya. Jangan. Walaupun Yesus nggak pernah ambil ayat yang ditulis oleh Paulus ya Pak, karena Yesus duluan. Paulus yang ngambil Yesus. Ya iya dong. Yesaya lebih dulu daripada Yesus, makanya Yesus kutip Yesaya, kutip Perjanjian Lama. Yesus tuh sopan loh, gentleman loh. Ya sopan lah orang dia ini. Orang dia diberitakan Perjanjian Lama. Kalau dia melawan dari situ malah harus, berarti nggak ada yang kebenaran. Dia menggenapi. Dia kan menggenapi. Selaras ini. Iya. Apalagi baca Taurat yang kalau nggak hati-hati Aku bisa nggak bilang datang gereja hari ini. Iya. Apa itu Alkitab pasti itu? Nah, seolah-olah jenuh ya. Saya kasih tahu ya, jangan timbul dalam hati jenuh. Yuk sama-sama yuk. Jangan timbul sekali-kali dalam hati kata jenuh. Jenuh baca Alkitab, jenuh berbuat baik. Dalam hati. Jangan dibiasakan. Iblis itu dilempar Sekali-sekali aja Pak ya. sekali. Jangan biasa. Dosa yang pertama kali adanya bukan di bumi, di sorga. Dosa apa? tinggi hati. Iya ngomong somse. Kamu memang sombong Somse dibuang loh dari sorga. Itu baru dalam hati loh. Tante Lucy. Iblis dibawa ke apa kaki kita. Yesus nggak khawatir dengan Lucifer. Lucifer udah dibawa kaki Yesus, tapi Yesus khawatir, bahkan sangat khawatir kalau saya boleh ngomong. Pilih aku atau mama. Harta, kedudukan wanita. Kalau di Senayan mau Pak. Nah itu di sini. Sini enggak. Makanya ini seolah-olah kedengarannya guyon, tapi maknanya dalam. Yes. Jangan bercanda, apalagi yang keluar dari mulut Yesus. Kalau kamu mengasihiku, kamu harus menuruti perintahku. Itu dewasa rohani tahap kedua, langkah yang ketiga. Nah, tadi tahap pertama, langkah yang ketiga, Roma 8 ayat 28, Paulus lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sekarang kita tahu, sebelumnya dan terpanggil menurut sebelumnya kita nggak tahu kalau tersinggung itu adalah bayi roh. Sederhana. It's now or never. Sekarang atau tidak sama sekali.
Luar biasa, amin. Amin. Makanya maaf ya, 2 tahap 3 langkah masing-masing kalau dilakukan dahsyat loh kita loh. Ya, Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena mereka tidak berpengetahuan. Langkah yang kedua Maleakhi 1 ayat 6. Lu panggil gua babe atau bokap. Di kaum muda saya udah ngomong. Tapi lu gak menghormati gua. Pak, saya hormatin Bapak. Terus yang ketiga, Yohanes 14 ayat 12. Lu mengasihi gue, lu harus turuti perintah-perintah gue. Yesus ya. Nah, tadi saya lihat di YouTube Stephen Tong. Nah, sebelum saya singgung Stephen Tong, saya udah singgung. Menghormati lebih dulu atau mengasihi lebih dulu? Menghormati Bapa di surga lebih dulu atau mengasihi Bapa di surga lebih dulu? Atau Bapa yang di bumi? Mengasihi dulu lah. Salah. Menghormati dulu. Bagaimana menghormatinya, Pak? Menghormati itu bukan begitu. Menghormati Iya. itu bangun hubungan, bukan komunikasi. Wow. Open minded, open house. Saya bagaimana bisa membangun hubungan? Mantap ini, menghormati nah. Bapak kalau saya nggak punya kasih, Pak? Bukan hubungan dulu, kenalan dulu dong. Kenalan. Nah, gitu kan. Menghormati. Iya, buka hubungan dulu. Kenalkan diri. Terus pembicaraan. Ya. Terima kasih ya. Nah, itu ya. Nah, tadi Stephen Tong ngomongnya gini. Menyembah Bapa atau melakukan firman. Saya bisa jawab. Saya belum lihat tuh YouTube-nya. Menyembah Bapa, menyembah Allah atau mendengarkan firman. Apa pandangan Bapak? Saya tanya. Kalau cuma mendengarkan firman, saya langsung bisa jawab menyembah Bapa. Menyembah dan melakukan apa jawaban Bapak? Mendengar firman dulu, bukan melakukan. Enggak, yang pendapat si Stephen Tong tadi apa pertanyaannya, Pak? Menyembah Allah atau mendengarkan firman. Ya saya langsung baca, jawab. Menyembah dong. Dan bisa dipisahkan itu, Pak. Nggak ada jawaban untuk itu. Nah, bagus. Tapi Harus kalau mendengar juga. nah, lalu melakukan. dan melakukan. Nggak bisa dipisah. Nah, Jangan Bapak coba-coba pisah. nah, bener. Oh, jangan Saya nggak mau kasih Bapak. Ya oke ya, ngerti ya, siap ya. Ngerti pasti. Mau mendapat mujizat-mujizat, syaratnya pertama adalah rendah hati dan jangan ikuti teladan Efesus. Selamat tinggal Efesus. Kalau Selamat tinggal ini Efesus. adalah ruang Tiranus, jadi kita harus Tiranus. Tiranus. Bayangkan sekelas Paulus udah menyembah kepada Bapa, yang didoainya karena mentingkan diri sendiri. Mendingan kita sekarang mentingkan diri kita sendiri dulu, bukan berarti egois. Kalau kita udah kuat, kalau kita bisa membantu, ya kita bantu. Yang setuju katakan amin. Bukan berarti ego,